Oke, sekarang kita akan belajar pertidaksamaan rasional. Oke ya, kita mulai dari contoh saja ya. Yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi untuk pertidaksamaan X plus 2 dibagi 8 min 2X lebih dari 0. Ya, kita mulai dari penyebut, kita lihat. 8 min 2X, berarti X-nya tidak boleh? Iya, X-nya tidak boleh 4. Kalau X-nya 4, dia akan 0. Penyebut 0 tidak terdefinisi. Jadi, perhatikan penyebutnya dahulu. Oke, caranya kita analisis perbagian. Ya, penyebut dulu boleh, pembilang dulu boleh. Ya, kita ambil yang pembilang dulu. X plus 2, kita taruh di sini. Berarti kita punya apa? X-nya, kalau dia 0, berarti kan min 2 ya, X-nya ya. X plus 2 sama dengan 0, berarti kan X-nya min 2. Oke, min 2 kita bagi ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Bu, ini 4-nya apa, Bu? 4-nya untuk yang di bawah. Ini, Bu, jadikan satu saja. Kita analisis perbagian dulu. Untuk min 2, ya, kirinya min 2, kita masukkan. Misalkan kita ambil min 10, ya. Min 10 ditambah 2 berapa? Min 8, berarti nilainya negatif. Sebelah kirinya min 2, negatif. Sebelah kanannya negatif 2, berarti kita misalkan ambil 4 boleh ya. 4 tambah 2 berapa? 6 ya. Berarti kanannya min negatif 2 itu positif. Ya, kanannya min 2 kan bisa di antara min 2, 4 atau lebih dari 4. Oke. Kemudian yang penyebut 8 min 2X. Ini X-nya kalau sama dengan 0 berapa? 4 kan? Nah, 4 di sini. Berarti kita fokus sebelah kirinya 4 atau kanannya 4. Kenapa, Bu, ini bolong? Kenapa bolong? Karena kalau dia 4, ya dia tidak terdefinisi karena posisinya dia sebagai penyebut. Kalau atas tidak apa-apa. Jadi dia gelap, window-nya gelap. Tapi kalau bawah 4-nya dia harus bolong. Ya, karena tidak boleh sama dengan 4. Betul sekali. Kirinya 4, kita ambil misalkan tadi kayak min 10 ya. Berarti kan 8 min 2 min 10 berapa? 8 tambah 20 ya, positif malah ya. Jadi kirinya 4 ya akan positif. Sekarang kanannya 4, kita tes 10 katakanlah. 8 min 20 berarti negatif ya, negatif 12 ya. Berarti kanannya 4 negatif. Nah, kalau sudah, karena ini bentuknya adalah pecahan, kita bagi saja untuk sebelah kiri min 2. Yang atas yang pembilang itu nilainya negatif, yang bawah nilai positif. Min dibagi plus min. Tidak memenuhi karena mintanya positif. Kemudian di antara min 2, 4. Oke, yang atas pembilang positif, yang bawah positif. Positif bagi positif, positif memenuhi. Sebelah kirinya, kanannya 4. Berarti positif bagi negatif, negatif tidak memenuhi. Berarti memenuhi adalah iya di antara min 2, 4. Bisa ya kalau kita gambar itu grafiknya, ini grafik X plus 2 per 8 min 2X, ini grafiknya. Nah, ini wilayahnya. Ya, yang dia positif. Kalau ini kan dia di bawah, kita bisa kecilin. Grafiknya tuh seperti ini. Nah, dia kirinya negatif 2 itu dia ke bawah, dia negatif ya. Kanannya 4 dia juga negatif. Ini terus ya, dia tidak akan pernah memotong sumbu X ini. Ya, dia positifnya hanya sekian ini aja. Bisa ya? Oke. Itu untuk yang nomor 1. Oke, untuk model yang seperti nomor 2 ya. Ini modelnya perkalian ya, ada 3. X min 1 kali X min 4 kali X min 2 dikuadratkan. Ini juga sama, kita analisis masing-masing ya. Kita analisis masing-masing perbagian. Nah, untuk X min 1, nah, kita bagi wilayahnya kurang dari 1 dan lebih dari 1. Kurang dari 1 berarti kan kita ambil min 10 katakanlah. Min 10 min 1 tetap min. Oke, kanannya 1, misalkan kita ambil 4 kurangi 1, 3 positif ya. Kanannya 1 positif, kirinya 1 adalah negatif. Kenapa, Bu? Satunya kok bolong? Karena ini tandanya apa? Kurang dari 0. Kalau 1 hitam berarti nanti kan 0 ya, ada sama dengannya. Berarti tidak ada sama dengannya, berarti kita lubangi ya, dia tidak sama dengan 1. Kemudian yang kedua, X min 4. Berarti daerahnya dibagi, kirinya 4 dan kanannya 4. Kirinya 4 itu negatif, jelas ya, min kan min. Kanannya 4 positif ya. Untuk yang terakhir X min 2 dikuadratkan. Oke, karena ini bentuk kuadrat, berarti dia positif semua, baik kirinya 2 maupun kanannya 2. Misalkan kita ambil min 5, min 2 berapa? Min 7 dikuadratkan 49. Kemudian kita ambil 10 kurangi 2 berapa? 8 dikuadratkan 64. Tetap ya, karena ini bentuknya kuadrat, jadi selalu positif. Sekarang kita lihat, ketiga ini dikalikan ya. Berarti kita lihat nih, min kali plus. Apa? Plus, oke. Plus kali min kali plus. Min, oke. Plus kali min kali plus. Min. Plus ya. Berarti karena mintanya kurang dari 0, daerahnya adalah ya 1 sampai 2 atau 2 sampai 4. Kenapa mau nggak langsung? Hati-hati, ini ada bolongnya ya. Jadi kalau grafiknya, ini grafiknya untuk
grafik untuk X-1, X-4 itu grafiknya seperti ini. Bentar. Function. Kita coba kita lihat value-nya ya. Nah, ini ya, kalian bisa lihat nih. Jadi untuk fungsinya ini sendiri itu ini gambarnya seperti ini. Kalau kita lihat ya. Nah, ini ya, kurang dari 0 berarti kan di antara, kalau kita perbesar coba ya kelihatan satunya. Nah, 1 sampai 2 ini di bawah sumbu X, artinya dia negatif. Ya. Kemudian 2, 4 juga negatif. Ya, kenapa ini bolong? Ini tadi dia tidak boleh sama dengan 0. Kalau duanya diikutkan, dia sama dengan 0. Bisa ya, jadi HP-nya adalah di antara 1, 2, satunya tidak masuk. Ini satunya tidak masuk, duanya juga tidak masuk, dia bolong. Dan atau gabungan 2, 4 dengan syarat duanya tidak masuk, 4-nya juga tidak masuk. Bisa dipahami ya untuk soal seperti nomor 2. Oke, untuk model yang seperti nomor 3 begitu ya. Misalkan 1 per X kuadrat min X min 6 lebih dari 1/6. Gimana caranya, Bu? Kalian lihat yang penyebut ada variabel X-nya. Untuk X kuadrat min X min 6. Ya, ini kalian faktorkan. Ya, berarti berapa? X min 3, X plus 2 ya. Jadi nanti X-nya tidak boleh sama dengan berapa ini? Min 3 berarti 3 ya. X-nya tidak boleh sama dengan 3 atau X-nya tidak boleh sama dengan negatif 2. Nah, kemudian kita lihat secara utuh. Ya. Kita kalikan silang boleh. Jadi 6 ke sini, X kuadrat min X min 6 ke sini. Ya, ingat tapi kalau dikali silang, ya. Iya betul sekali ya, berubah tanda. Atau apa? Kalian lihat penyebutnya ini, ya, kan pembilangnya udah sama tuh. Kita bisa konsentrasi ke bawah penyebut. Konsentrasi ke penyebut berarti juga tandanya juga harus berubah. Jadi yang bukan kurang apa lebih dari tapi kurang dari. Kita lihat saja ya di sini. Nah, seperti ini. X kuadrat min X min 6 kurang dari 6. Kenapa, Bu? Ingat, semakin besar penyebut, maka hasilnya semakin kecil. Semakin kecil penyebut, hasilnya akan semakin besar. Karena ini nanti dia lebih dari, berarti dia harus lebih kecil dari 6. Gitu ya. Nah, ini apa, Bu? Ini tadi yang Ibu bilang. Ya, ini yang sendirian, X kuadrat min X min 6. Dia tidak bisa sama dengan 0. Karena kalau 0, dia tidak terdefinisi, betul sekali. Oke, dihitung untuk X kuadrat min X min 6 kurang dari 6. Jadinya X kuadrat min X min 12. Difaktorkan ketemu min 3 atau 4. Sedangkan yang sebelah kanan itu 3 atau min 2. Jadi kita butuh paling tidak 2 garis bilangan ya. Nah, ini kita analisa perbagian. Nah, yang pertama min 3 dan 4. Min 3 dan 4. Ya, fokusnya di min 3 dan 4. Atau Ibu warnai saja ya, min 3 dan 4 biar kalian enak. Nah, kita kasih warna kuning di sini. Nah, min 3 dan 4, fokus di min 3 dan 4. Ingat, masih di SMP dulu ya, ada X kuadrat itu fungsi kuadrat. Kalau koefisien X kuadrat positif apa? Dari kiri? Yes, plus min plus. Jadi kirinya min 3 plus, di antara min 3, 4 itu min, lebih dari 4 adalah plus. Oke, min 2, 3 kita sisipkan saja di sini. Kemudian untuk yang sebelah kanan ya, yang X min 3, X plus 2 atau yang ini ya, berarti kita fokusnya di min 2 dan 3. Kita kasih warna mungkin bisa hijau begitu ya. Nah, oke, min 2 dan 3. Nah, ini juga sama, dia fungsi kuadrat juga. Koefisiennya X kuadrat apa? Positif, berarti plus min plus. Kirinya min 2 plus, tengahnya atau di antara min 2, 3 min, kanannya 3 plus. Kalau sudah, karena ini adalah gabungan, berarti kita juga harus melihat secara keseluruhan. Kalau dia itu, kita lihat sini ya, X kuadrat min X min 12, ini kan gabungannya, kurang dari 0, berarti kan kita harus fokus ke yang beda tanda. Kalau sama tanda, jelas tidak ya, dia akan positif ya. Beda tanda, ya ini kurang dari, ini enggak, ini kurang dari, ini enggak. Berarti yang mungkin adalah di antara min 3 sampai min 2, atau di antara 3 sampai 4. Nah, kalau kita gambar, kita analisis per gambar, ini grafiknya untuk 1 X kuadrat min X min 6, grafiknya seperti ini. Ya. Kelihatan ya, dia tidak akan menyentuh di negatif 2 atau 3. Karena apa? Min 2 dan 3 dia tidak akan terdefinisi, jadi tidak akan menyentuh min 2 dan 3. Nah, dia juga tidak akan menyentuh apa? Sumbu X. Ya, sekarang kalau dia lebih dari 1/6, nah ini 1/6 itu di yang garis lurus ini. Kalau kalian bisa lihat, dia lebih dari 1/6 apa ya? Yang ini ya. Yang kecil ini ya. Jadi di antara min 3 sampai min 2 dan di antara 3, 4. Jadi yang kecil ini. Ini adalah daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya.
Oke ya, memang agak susah, jadi kalian harus lebih sering belajar, lebih sering berlatih. Oke, tetap semangat. Oke, untuk contoh seperti nomor 4 ya, modelnya X plus 3 per X min 4 kurang dari atau sama dengan X min 1 per X min 6. Caranya bagaimana, Bu? Caranya kita jadikan satu dulu ya. Jadi kita pindah ruas X min 1 per X min 6, kita pindah ruas ke ruas sebelah kiri. Oke, kita konsultasi sebelah kiri dulu. Nah, kita pindah ruas menjadi X plus 3 per X min 4 kurang X min 1 kurang per X min 6 kurang dari sama dengan 0. Kalau sudah bagaimana? Kita samakan penyebutnya ya. Jadi kalian kalikan silang X plus 3 kalikan X min 6, X min 1 dikalikan X min 4 diperoleh seperti ini, sehingga menjadi 2X min 22 per X kuadrat min 10X plus 24. Ada yang tahu kenapa X tidak boleh sama dengan 4 atau X tidak boleh sama dengan 6? Iya, betul sekali. Karena penyebutnya ya, ini X min 4, X min 6, kalau dia 4 berarti kan 0. 0 tidak terdefinisi. Atau X-nya 6, dia juga tidak terdefinisi karena 6 min 6 0. Jadi 4 dan 6 itu dihindarkan. Ya. Kalau sudah ketemu, kita 2X min 22 per X kuadrat min 10X plus 24, kita analisis perbagian ya. Jadi memang kalian harus analisisnya perbagian untuk kasus pertidaksamaan rasional ini ya. Sabar ya. Kita mulai dari pembilang dulu. 2X min 22 berarti X-nya tidak boleh sama X-nya sama dengan berapa? 11 ya. 2X min 22 sama dengan 0 berarti X-nya 11. Oke, X-nya 11. Hanya satu saja. Jadi kita fokusnya di kirinya 11 atau kanannya 11. Ya, ini 4 tambah Bu. Ini kita tambahin saja. Ya, biar sama kayak di bawahnya ya. Jadi kita fokusnya di 11. Kita kasih tanda aja misalkan hijau gitu ya. Fokusnya di 11. Kirinya 11 atau kanannya 11. Kirinya 11 berarti kita mungkin bisa 6 boleh, 4 boleh, 0 boleh kan? 0. 0 bagi 0 kali 2 berapa? 0. 0 kurangi 22 min 22 ya, berarti kan negatif. Nah, kanannya 11 misalkan berapa? Mau 20 boleh, 20 kali 2 40, 40 kurangi 22 positif. Oke. Kemudian penyebutnya X kuadrat min 10X plus 24. Kalau kita faktorkan kan balik lagi ke sini X min 4, X min 6. Berarti dia tidak boleh 4 sama 6. Konsentrasi di 4 dan 6. Oke, kita kasih tanda beda aja ya, yellow gitu ya, biar beda. Nah, ini untuk apa penyebutnya. Berarti konsentrasi yang Ibu highlight ini ya, 4 sama 6. Karena dia kuadrat, ingat koefisien X kuadrat positif berarti plus min plus. Kirinya 4 plus, di antara 4 6 min, kanannya 6 adalah positif. Nah, kalau sudah, mintanya apa sih? Kurang dari sama dengan 0 ya. Berarti kita cari yang beda tanda ya. Min bagi plus berapa? Min. Oke, berarti kurang dari 4 memenuhi. Kemudian di antara 4 6 min bagi min plus. Oh tidak. Di antara 6 11 min bagi plus min memenuhi. Lebih dari 11 plus plus. Oh tidak, karena lebih dari 0. Berarti HP-nya adalah iya, kurang dari 4 dan di antara 6 11. 11-nya ikut enggak? 11-nya ikut ya, karena dia boleh 0. Pembilang boleh 0 enggak? Boleh, yang tidak boleh penyebut. Jadi HP-nya adalah kurang dari 4 atau di antara 6 11. Kalau kita lihat di grafik, ini grafiknya 2X min 22 per X kuadrat min 10X plus 24, grafiknya seperti ini. Kemudian, nah ini HP-nya nih. Kurang dari 4 ya. Dia kurang dari 4 ya kan. Sama di antara 6, 11. Ini 11. Ini udah naik ya, kalau kita perhatikan ini. Ini kan di bawah, yang biru ini di bawahnya orange. Tapi yang sebelah sini, yang biru di atasnya orange. Ya karena dia kan kurang dari sama dengan 0. Berarti dia harusnya di bawahnya orange ya. Oke, bisa ya. Jadi harus banyak latihan memang untuk yang pertidaksamaan rasional.